Ya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yang pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Di sini ada firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada beberapa jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kepada jemaat di Laodikia. Kitab Wahyu pasal 3, kita baca ayat 14 mulai sampai ayat yang ke-20 ya, saya mohon dituntun pembacaan ini. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 20 kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Iya, puji Tuhan. Nah, ini satu firman yang disampaikan kepada jemaat Laodikia. Nah, firman ini berisi teguran, ya. Teguran sekaligus nasihat. Nah, tentu teguran yang baik adalah sebuah teguran yang disampaikan sekaligus sebuah nasihat, ya. Kalau teguran hanya sebatas menegur tanpa menasihati, maka itu sesuatu hal yang kurang bijak. Nah, kesempatan hari ini Tuhan datang kepada jemaat di Laodikia. Nah, jemaat di Laodikia ini adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, ya, bersama dengan beberapa jemaat-jemaat yang ada di areal itu, ya. Karena dalam kitab Wahyu ini Tuhan bersabda kepada ketujuh jemaat di Laodikia yang berada di daerah Asia Kecil. Kalau sekarang itu tempatnya itu di negara Turki, ya. Kalau zaman perjanjian baru itu disebut Asia Kecil, ya, itu daerah Turki. Mungkin kalau ke Turki saudara akan temui nama-nama wilayah ini, ya. Nah, ini disampaikan Tuhan kepada jemaat di Laodikia karena Tuhan sedang mengamati sifat dan karakteristik dari jemaat ini. Sehingga Tuhan menegur, coba saudara lihat di ayat yang ke-16, ya. Tuhan sampaikan kepada jemaat Laodikia ini, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, ini sebuah ungkapan yang sangat ngeri, ya. Dan ini berbicara ketegasan sebenarnya, ketegasan. Ini berbicara ketegasan. Oleh karena jemaat Laodikia ini bersikap kepada Tuhan dengan cara sikap mereka itu suam-suam kuku. Ya, memang kalau menjelaskan suam-suam kuku kita butuh banyak waktu lagi. Tetapi apa yang menjadi dasar jemaat Laodikia memiliki sikap, ya, seperti ini, yaitu suam-suam kuku. Nah, Tuhan mengamati
ada penyebab, dan ini merupakan sebuah sifat dan karakteristik dari jemaat Laodikia. Sehingga Tuhan menegur dengan tegas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini sangat keras dan tegas. Tetapi ini bukan menggambarkan bahwa Tuhan benci kepada jemaat Laodikia, tidak ya. Tetapi mari kita lihat ini ya sebagai sebuah bentuk kasih dari Tuhan kepada jemaat ini. Karena di ayat yang ke-19 ya, di sana Tuhan berkata, barang siapa kukasihi dia kutegur ya. Jadi ini bentuk kasih. Sehingga Tuhan menegur jemaat Laodikia karena di dalamnya Tuhan sedang mengamati. Ya, kalau saudara lihat ini pengamatan dari Tuhan tentang jemaat ini ada di ayat yang ke-17. Ya, ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ini yang Tuhan amati dari jemaat ini. Yaitu jemaat Laodikia merasa bahwa mereka ini sudah kaya. Secara ekonomi mereka kalau boleh dikategorikan ya ini dalam standar ekonomi, sosial ekonomi masyarakat ini menengah ke atas. Dan memang realita ya bahwa jemaat yang tinggal di Laodikia itu adalah jemaat-jemaat yang secara ekonomi itu mereka berkecukupan, malah berlebihan. Karena kota Laodikia ini adalah sebuah kota perdagangan. Kota modern pada saat itu, ya, kota metropolitan. Ini Laodikia. Sehingga rata-rata jemaat yang ada di Laodikia ini mereka punya kehidupan ekonomi itu di atas rata-rata. Nah, mereka menyikapi kehidupan ini, Tuhan katakan ya, dengan cara mereka sudah puas dengan keadaan ekonomi mereka yang sudah mapan. Sehingga mereka berkata bahwa mereka sudah cukup dan tidak berkekurangan. Dan Tuhan mengamati ternyata keadaan ekonomi yang cukup ini, yang cukup mapan ini membuat jemaat Laodikia itu nyaman. Membuat jemaat Laodikia itu nyaman. Sehingga ini yang menjadi ukuran dan standar kehidupan. Sehingga bagi mereka Tuhan itu ya bukan tidak penting, tetapi mereka berlaku suam-suam kuku terhadap Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu ya mungkin hanya sebatas formalitas saja. Dalam hal beragama saya agama Kristen, pengikut Kristen, saya punya Tuhan. Hanya sebatas itu saja. Sehingga yang timbul adalah sikap suam-suam kuku. Kenapa? Karena merasa sudah nyaman secara ekonomi. Tidak ada yang perlu lagi ditakutkan. Nah, inilah yang dipandang oleh jemaat Laodikia. Bahwa mereka melihat bahwa kekayaan itu adalah bersifat materi. Dan Tuhan mengamati sifat dan karakteristik dari jemaat ini. Bagaimana apa yang mereka pahami tentang kehidupan nyaman itu. So nyaman, so cukup. Usaha berhasil, ya, ada keuntungan, usaha menanjak terus. Dan ini realita. Tapi ternyata Tuhan melihat dengan keadaan ini, mereka mulai bergeser soal cara pandang hidup mereka. Sehingga Tuhan katakan di ayat 17 ya.
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, nah, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Artinya apa? Tuhan mau membuka pengertian-pengertian jemaat Laodikia tentang kekayaan itu sebenarnya. Tuhan mau buka ini, saudara. Karena ini pikiran mereka tertutup dengan kehidupan materi. Dan memang ini pandangan manusia secara umum. Bahwa di ayat yang lain juga dikatakan bahwa manusia itu mengejar kekayaan. Itu realita, tidak bisa dibantah. Siapapun itu yang namanya kekayaan di dalam dunia ini dikejar. Tetapi Tuhan tidak menginginkan bahwa kenyamanan hidup itu diukur dari kekayaan duniawi. Kenyamanan itu kalau berlimpah secara materi. Dan itu salah jika jemaat Laodikia mengambil ukuran ya kenyamanan hidup. Itu hal yang keliru. Karena jemaat Laodikia menilai ya mengukur kekayaan itu cenderung pada hal-hal materi. Tetapi Tuhan melihat bahwa itu tidak menjadi jaminan engkau bisa hidup nyaman, hidup tenang, bahkan mewarisi keselamatan. Nah, pandangan hidup dari jemaat Laodikia yang seperti ini yang membuat mereka berlaku dan bersifat suam-suam kuku. Tuhan mau mengajar kepada jemaat Laodikia. Tuhan mau menyadarkan mereka sebenarnya mereka miskin. Mereka melarat. Ya, mereka buta, mereka telanjang. Sehingga Tuhan datang dengan nasihat. Memberi solusi. Memberikan atau membuka pandangan yang baru. Di ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Nah, ini berbeda ya pandangan kekayaannya Tuhan dengan jemaat Laodikia. Berbeda. Tuhan bilang mari, yang ngana kekayaan itu, yang ngana punya harta uang yang banyak, mari beli emas daripadaku. Atau tukar dengan emas saya kalau engkau punya emas. Tukar. Supaya engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Tuhan membawa dan membuka pandangan hidup dari jemaat Laodikia bahwa sungguh kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan yang berasal daripada Tuhan, yaitu kekayaan rohani. Kekayaan duniawi tidak cukup dan tidak bisa menjamin keadaan hidup baik, keadaan hidup nyaman. Bahkan cara pandang kekayaan seperti itu justru akan menjerumuskan kita ya kepada dosa dan bahaya-bahaya maut. Orang kalau sudah cukup secara materi, sudah berkelimpahan, maka dia seperti memiliki satu kuasa untuk melakukan segala-galanya.
Pasti itu, kecenderungan itu manusia. Orang kalau bisa, makanya uang itu berbahaya kalau tidak dikuasai. Uang itu bisa menjatuhkan. Kekayaan itu bisa membuat kita hanyut dengan kehidupan duniawi. Nah, bagaimana bisa kita menguasainya itu? Itu dari cara pandang kita melihat kekayaan. Kalau orang-orang yang benar, orang-orang yang dalam Tuhan melihat bahwa kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan rohani. Dan saudara lihat, karena jemaat Laodikia ini memiliki pandangan hidup tentang kenyamanan hidup itu diukur dari kekayaan duniawi, dari kehidupan ekonomi yang sudah cukup berhasil, maka apa yang terjadi? Produknya atau buahnya mereka berlaku suam-suam kuku. Nah ini kalau mau diteliti, mau dipelajari tentang bahaya dari suam-suam kuku ini, makanya kenapa Tuhan berkata, aku akan memuntahkan kamu. Ini sebuah perkataan yang tegas. Ini sebuah perkataan yang memang benar-benar mau menegur dan menyadarkan, bukan hanya sebatas basa-basi. Nah tentu dari hal ini kita pelajari ya. Ternyata kemiskinan bagi manusia itu bukan berarti kemiskinan bagi Tuhan. Dan ternyata kekayaan bagi manusia itu bukan berarti kekayaan bagi Tuhan. Karena manusia melihat apa yang dapat dilihatnya. Karena manusia mengukur dari hal-hal materi yang dapat binasa. Tetapi kekayaan rohani tidak akan membuat kita binasa. Karena Allah akan memberkati kita bukan mengambil ukuran kekayaan duniawi, tetapi standar yang dipakai oleh Allah, oleh Tuhan untuk memberkati kita adalah kekayaannya. Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Standar yang dipakai adalah kekayaannya Yesus. Standar yang dipakai adalah kekayaannya Tuhan. Apakah kekayaannya Tuhan saudara ukur dari materi? Tuhan itu punya perusahaan apa dia? Dia punya pabrik apa? Dia punya deposit seberapa banyak? Kalau kita ukur dengan hal-hal itu kecil sekali kekayaannya Tuhan. Kalau kita ukur dengan hal-hal materi, dengan uang, dengan perusahaan, dengan pabrik, kecil sekali, sungguh terlalu kecil kekayaan itu. Karena Tuhan memberkati, Tuhan menginginkan jemaat-jemaatnya, anak-anaknya itu kaya, adalah sebuah kekayaan yang tidak dapat membinasakannya. Karena ada sungguh banyak orang yang binasa karena kekayaannya. Kenapa? Karena salah menilai dan mengukur kekayaan itu. Jadi kita belajar, kita jangan seperti jemaat Laodikia, terobsesi dengan kehidupan dunia. Dunia mengukur kekayaan itu dari materi. Jangan kita ikuti. Engkau bisa bekerja, berusaha, membuat usahamu berhasil. Tetapi tujuan hidupmu bukan untuk itu. Tujuan hidupmu yaitu untuk Tuhan. Engkau harus sadar, ya, bahwa berkat itu datangnya daripada Tuhan.
sehingga segala-galanya adalah Tuhan. Yang artinya engkau merasa nyaman hidup, engkau merasa tenang hidup, engkau merasa puas dengan kehidupan yang ada, bukan karena kekayaan materi, tapi engkau memiliki Tuhan yang merupakan sumber kehidupan kita, karena engkau memiliki Yesus. Itu yang jadi ukuran kenyamanan hidup. Karena Paulus berkata, Tuhan akan memberkatimu menurut kekayaannya. Tuhan akan mencukupkan kehidupan hari-harimu menurut kekayaannya. Jadi kita belajar sini, saudara. Kita ukur segala sesuatu bukan dari hal-hal duniawi, bukan dari cara pandang orang-orang dunia, manusia pada umumnya. Kita anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, melebihi konglomerat yang ada di dalam dunia ini. Dia punya segala-galanya. Dia yang memiliki dunia ini. Tuhan mau kita memiliki kekayaan yang tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin jadi orang yang bersikap suam-suam kuku terhadap Dia. Dan di sini jemaat Laodikia disadarkan oleh Tuhan. Mungkin kalau saya bahas tentang suam-suam kuku ini akan terlalu panjang waktunya. Tetapi pagi hari ini, mari kita merenungkan sabda ini atau firman ini. Ingin menyadarkan kita bahwa mari, ya, seperti apa yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa kita belajar dari semut menjadi orang yang bijak, yaitu bagaimana kita memanfaatkan kesempatan. Masih ada kesempatan, saudara, ya, untuk cari Tuhan. Masih ada kesempatan bagi saudara, ya, untuk beribadah. Masih ada kesempatan bagi saudara untuk melayani Tuhan. Karena ada satu waktu kesempatan ini akan hilang. Jangan sia-siakan. Engkau bisa bekerja, beraktivitas, berusaha. Tapi mari saya sampaikan pagi hari ini, utamakan dan dahulukan Tuhan. Lewat pelayanan, lewat ibadahmu kepada Tuhan. Lewat hadirat yang engkau cari kepada Tuhan. Utamakan itu. Karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Harta dan kekayaan duniawi bahkan usaha kita tidak akan menjamin kehidupan kita hari esok atau masa depan. Tapi Tuhan bisa menjamin masa depanmu. Layani Tuhan dengan sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh. Jangan bersikap suam-suam kuku. Tapi mari dengan sungguh-sungguh kita layani Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya. Renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Aku mau cinta